Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Fahyal, bisa memimpin doanya? Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Di sini apakah sudah saling mengenal nih satu sama lain? Belum. Kalau gitu silahkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Saputra. Perkenalkan, nama saya Reni Sudara Jadi, bisa dipanggil Reza. Perkenalkan, nama saya Dewa Niko, bisa dipanggil Arna. Perkenalkan, nama saya Nanti Jurnalia, bisa dipanggil Najib. Perkenalkan, saya Raya Naya, bisa dipanggil Emma. Bagaimana nama saya pada kajian bersaudara desa Balimari. Baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok selama 45 menit. Hari ini Ibu akan memulai bimbingan kelompok dengan tema menghadapi bullying secara sehat menggunakan teknik asertif. Di sini tuh kalian udah tahu bullying itu apa? Saya tahu, oke. Silahkan Kalau menurut saya ya Bu, bullying itu kegiatan penindasan oleh beberapa kelompok mungkin dengan individu dengan disengaja dan terus menerus. Ada pendapat lain? Tidak ada. Benar, betul sekali pendapat Mbak Luna. Nah, kalau teknik asertif tahu tidak teman-teman yang lain? Tidak. Teknik asertif itu adalah menolak secara halus. Jadi kalau ada pembuli yang datang, kita itu bisa menolak secara halus dan tidak menimbulkan pertikaian. Contohnya yaitu kalau ada yang mengejek, kalian itu bisa menolaknya dengan secara halus tapi tetap tegas. Hari ini kita akan menyepakati kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu tentang asas kerahasiaan. Pembicaraan yang ada di sini itu tidak boleh dibocorkan keluar. Saling menghargai pendapat dan menghormati satu sama lain. Sebelum dimulai, ada yang udah tahu ibu ini siapa? Belum. Nah, kalau gitu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afifah Zakia, bisa dipanggil Afifah. Halo Ibu Afifah. Halo. Saya ini bertugas sebagai guru BK yang akan melakukan bimbingan kelompok terhadap kalian. Pertama-tama kita akan melakukan explaining terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu permainan tangkap jari? Belum. Di sini ada yang mau mengajukan diri untuk membantu ibu mencontohkannya. Saya. Oke, ini. Nah, nanti ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Gini. Nanti kalau ibu nyanyinya berhenti, nanti saya bilang tangkap gitu. Jangan sampai ketangkep. Nah, kalau ketangkep nanti kalian akan saya suruh menyebutkan hobinya. Sedia kalian? Iya. Oke. Nanti tangan kanannya tuh gini ya, nanti tangan kirinya gini. Nah, silakan berdiri dulu. Tangannya siapkan. Tuh, 2, 3. Batu ada 5, rupa-rupa warnanya. Tangkap. Oh, Mas Nabian sama Mbak Nadine. Silakan duduk dulu. Kalian bisa sambil berdiri, bisa memperkenalkan hobi kalian. Perkenalkan, nama saya Tetian Nabian, bisa dipanggil Nabian. Hobi saya kurang senang
jalan ya. Silakan duduk. Setelah selesai melakukan ice breaking tadi, kalian apa sudah lebih fokus? Ya. Sudah, Bu. Kalau begitu, setelah ini akan ada sesi pemaparan materi. Pada pembahasan ini kita akan memberikan informasi apa itu bullying, dampak bullying, komunikasi asertif, dan ada kartu peran. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan, hingga kekerasan fisik. Perilaku ini menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut, dan psikologis pada korban. Untuk dampak bullying bagi korban yaitu emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya konflik dengan teman, hubungan yang kurang baik dengan keluarga, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, serta tindakan yang disesali kemudian hari. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi menjadi keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi asertif adalah kemampuan seseorang menyampaikan perasaan, pendapat secara jujur, tegas, namun tetap menghargai orang lain. Komunikasi asertif membantu siswa untuk mengatakan tidak terhadap perilaku yang tidak menyenangkan tanpa bersifat agresif. Sikap ini mencerminkan kepercayaan diri sekaligus empati terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu mari bermain peran. Sebelum bermain, ibu akan membagikan kartu peran untuk kalian. Nah, ini tampilan untuk kartu-kartunya. Yang warna merah itu untuk pelaku bullying, yang warna biru itu untuk korban bullying. Di dalam kartu-kartunya itu ada sikap yang akan kamu lakukan dan tugasmu. Pada pelaku bullying, kamu sering mengejek temanmu karena menurutmu itu hanya bercanda. Dan pada korban bullying itu, kamu adalah siswa yang sering diejek oleh temanmu. Namun sebenarnya kamu itu memiliki pendapat, tapi kamu itu hanya kurang percaya diri. Yaitu pengamat, memiliki warna kuning. Kamu tidak ikut bermain, tapi mengamati jalannya role play. Tugasnya yaitu akan memberi kesimpulan saat melakukan pengamatan. Kartu yang keempat yaitu teman yang peduli. Memiliki warna hijau. Kamu adalah teman yang peduli dan tidak suka melihat orang lain diperlakukan tidak baik. Baik, ibu akan membagikan kartu perannya ya, secara acak. Silakan dipahami dan dipelajari tugasnya. Oke? Nah, di sini yang dapat peran pembuli siapa? Angkat tangan. Yang dapat peran temannya, teman yang dibully, yang dibully, yang jadi pengaruh siapa? Sudah siap belum? Sudah. Baik, bisa dimulai teman-teman. Baik, Bu. Silakan. Oh, jadi kamu ya yang namanya Asan yang jadi murid kesayangan semua guru di sini itu? Kemarin aku minta contekan yang kamu gak kasih sih. Pelit banget kamu. Mana kita jadi berguru nanti. Dasar cukup banget sih kamu. Ini kalian kenapa sih beli di sini? Kalian kenapa sih beli Asan? Kasihan dia. Lagian dia yang mulai duluan kok. Itu kan lagi ujian, masa aku harus ngasih contekan ke kalian sih? Tahu, nanti kamu jangan salah. Ngapain kalian minta? Cepat kalian minta maaf sama dia. Sorry ya. Sorry. Baik, role play tadi sudah selesai. Silahkan pengamat memberikan kesimpulannya. Bisa ke sini.
Menurut saya sebagai pengamat tadi, teman-teman sudah sangat bagus melakukan roleplay. Dari peran-perannya juga, ekspresi wajah dan juga intonasi nada bicaranya. Mungkin yang perlu diperbaiki apa ya? Gestur tubuhnya mungkin biar lebih menjiwai seperti itu. Ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Gitu lagi. Terima kasih Bu. Nah, kita bahas ya teman-teman. Baik Bu. Tadi yang jadi korban gimana perasaannya? Tadi saya sebagai korban bullying merasa kalau saya itu kurang tegas dan percaya diri untuk menyatakan pendapat. Oh, yang jadi pelaku tadi gimana? Saat saya sebagai pelaku pembulian itu saya merasa tindakan yang saya lakukan itu salah dan membuat hati korban itu merasa sakit. Baik. Nah, yang tadi kita lakukan yaitu menolak bullying dengan perkataan asertif, tidak tegas namun tidak agresif. Baik teman-teman, hari ini kita belajar bahwa perkataan itu bisa memberikan dampak negatif bagi psikologi manusia. Kita itu juga bisa menjadi pelindung maupun menjadi pembulinya. Nah, kalau kalian mau jadi yang mana? Ini pelindung. Semoga kita tetap memiliki empati yang tinggi. Nah, kalau kalian di jalan ketemu ada yang membeli, kalian kesannya bagaimana? Menolong si korban. Hari ini ya, ada yang mau mengungkapkan kesan untuk kegiatan hari ini? Siapa? Saya Bu. Silakan. Mungkin kesan dari saya mendapatkan pengalaman baru pada bimbingan kelompok hari ini. Di sini Ibu ada dua lembar, yang pertama lembar refleksi dan lembar penilaian hasil layanan. Ini bisa kalian isi masing-masing. Bisa dibaca terlebih dahulu. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah, Bu. Baiklah, kalau gitu dikumpulkan kembali. Baik, karena kegiatan pada hari ini sudah selesai, dan terima kasih juga karena sudah bersedia mengikuti kegiatan pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, berdasarkan pelaksanaan layanan bimbingan dari konseling tadi atau bimbingan kelompok tadi dengan teknik roleplay yang bertema menghadapi bullying secara sehat dan asertif, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, melalui proses pembinaan materi, bermain peran, serta diskusi refleksi, peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku bullying, dampaknya, serta cara menghadapi secara tepat. Teknik roleplay terbukti efektif dalam membantu peserta didik membangun keterampilan sosial, terus khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan sikap empati, dan melatih komunikasi asertif. Peserta didik juga terlihat aktif, antusias, dan mampu berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian, layanan ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dalam menghadapi situasi bullying secara positif,
yang mendorong seorang terbentuknya perilaku yang lebih peduli, berani, dan menghargai sesama di lingkungan sekolah.